Assalamualaikum, hola, apa kabar? Selamat datang di podcast Dindong bersama gue, Dinda dong. Di sini gue bakal menemani waktu kalian, terutama yang terhormat, kaum gabutan dan rebahan. Hai guys, welcome back to Dinang Podcast. Yeay, gimana nih kabar lo semua yang lagi dengerin podcast gue? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, di episode kali ini gue bakal sharing-sharing sedikit nih setelah gue melakukan riset nih selama pandemik, asik. Dan selama kuliah daring juga sih itu. Semenjak kali itu kan kita jadi lebih banyak di rumah dan lebih banyak gabut ya kan. Nah, gue lihat-lihat nih banyak dari teman gue yang mulai terjun ke dunia konten kreator guys. Wow, dan salah satu alasan yang mewakili adalah karena gabut atau iseng. Tapi emang bener sih, gue juga waktu awal-awal mula banget gitu lah terjun ke dunia konten kreator kayak YouTube dan lain-lain kayak podcast gini lah. Itu karena iseng dan coba-coba aja gitu. So banyak juga yang sekarang itu udah mulai berani gitu buat mengekspresiin dirinya lewat dunia YouTube ataupun broadcast kayak podcast gini gitu. Dan banyak juga sebenarnya yang minat buat coba bikin tapi nggak tahu caranya gimana gitu, terutama podcast karena kan podcast lebih gampang daripada YouTube. Nah makanya di episode kali ini gue bakal sharing-sharing nih ke kalian cara bikin podcast yang mudah dan gratis. Siapa sih yang gak mau gratis kan? Nah sebenarnya sih di sini gue lebih ke sharing aja sih pengalaman gue waktu awal-awal bikin podcast. So langsung aja kita mulai ke pembahasan. Jadi cara bikin podcast tuh gampang, nggak perlu pakai alat-alat yang kayak podcaster pro gitu deh. Karena kan di sini gue bahasa buat yang pemula gitu, kayak gue. Tapi kalau misalkan emang lu mau coba langsung dengan alat yang lengkap, itu boleh banget. Biar langsung maksimal kan hasilnya. Nah, kalau misalkan gue sih sampai sekarang masih pakai handphone, masih pakai smartphone biasa aja gitu, Android biasa. Sebenarnya sih itu yang paling penting gitu. Kita harus punya alatnya itu handphone. Kalau misalkan lu belum pakai laptop gitu, pakai handphone bisa banget guys. Tapi handphone itu harus yang bisa support untuk recording dan juga untuk distribusin podcast kita nanti gitu. Kalau misalkan udah, langkah pertama yang dilakuin adalah punya aplikasi podcast. Iya, lu bisa cari di internet gitu, banyak banget deh aplikasi-aplikasi apa aja yang biasa dipakai buat bikin podcast. Salah satu aplikasi yang gue pakai itu adalah Anchor. Nah, aplikasi ini tuh gak berbayar, tapi ada ketentuan dan syarat, yaitu ada batasan durasi yang ditetapin gitu dari aplikasi ini. Jadi semisal kalau lu bikin podcast, total durasi podcast lu itu kalau misalkan udah ngelewatin batas yang udah ditentuin, itu kayaknya udah gak gratis lagi gitu. Setahu gue sih kayak gitu. Dan oke, kalau misalkan lu udah punya nih aplikasinya, terserah lu mau Anchor, mau aplikasi yang lainnya juga boleh. Langkah selanjutnya adalah buat nama channel atau nama konsep atau tema gitu lah dari konten channel podcast kita gitu. Misal lu mau tentang apa, lu sukanya tentang horror story atau relationship gitu, buat yang bucin-bucin gitu kan, atau lifestyle juga bisa, dunia literasi yang suka buku, atau tentang kesehatan, tentang hiburan juga boleh, atau tentang keagamaan yang agamis itu. Jadi kalau misalkan kita udah punya tema konten yang jadi ciri khas channel podcast kita, itu akan mempermudah kita untuk bikin topik pembahasan yang akan disampaikan nanti gitu. Jadi itu juga bisa jadi sebuah ciri khas dari channel kita. Nah, kalau misalkan bisa sih cari topik yang emang bener-bener kita suka, atau topik yang sekiranya itu nggak ada habisnya. Kenapa kita perlu cari topik yang benar-benar kita suka dan nggak ada habisnya? Supaya kita tuh nggak ngerasa kehabisan ide podcast di tengah jalan gitu. Terus apakah untuk membahas suatu hal di podcast harus menjadi seseorang yang ahli terlebih dahulu? Gue rasa sih enggak gitu, karena emang gak ada orang yang benar-benar ahli ya kan. Dan kalau terus nunggu jadi ahli dulu gitu, kapan mulainya? Jadi mendingan sambil berjalan aja gitu kan, menikmati proses, lama-lama kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke, setelah kita udah tahu topik apa yang mau dibahas, yang mau dibawa, langkah selanjutnya adalah nyalain perekam suara di aplikasi podcast yang udah kita download. Tinggal klik record, abis itu kita tinggal ngomong deh topik-topik yang udah kita siapin gitu. Recordingnya itu bisa pakai software perekam suara di HP juga bisa gitu, semisal nggak punya alat perekam kayak mikrofon atau mixer gitu. Atau bisa juga pakai mic yang ada di headset gitu. Awalnya juga gue pikir kayak pakai mic yang ada di headset itu nggak maksimal suaranya gitu. Tapi nyatanya ya lumayan jernih gitu. Sebenarnya sih tergantung dari cara kita recordnya aja gitu kan. Nah kalau misalkan udah selesai record, kita editnya itu bisa
kayak nambahin efek suara atau mau pakai background juga bisa banget gitu. Nanti itu semua nih udah tersedia di aplikasi gitu, di aplikasi Anchor contohnya yang gue pakai gitu. Untuk backsoundnya udah ada, untuk efek-efek suara juga udah ada. Jadi nanti tuh kita tinggal milih aja gitu yang sekiranya cocok sama pembahasan yang akan kita bawakan gitu. Kalau misalkan udah selesai tahap produksi dan juga editing, kita tinggal publish deh podcast kita gitu. Kalau udah dipublish, terus kita bisa distribusiin ke beberapa platform gitu dengan cara kita mengajukan diri lewat email kayak gitu. Kalau nggak salah deh, kalau nggak lupa, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, nanti podcast kita itu kalau misalkan udah di CC gitu ya, udah diterima dari sananya, podcast kita bisa ada di banyak platform. Gitu aja sih caranya guys, gampang banget kan. So buat kalian yang mau mulai bikin podcast itu bisa langsung aja dicoba dari sekarang. Dan saran dari gue nih, buat bikin podcast awal-awal gitu, ada baiknya kita introduce yourself dulu deh. Lu kenalin dulu identitas lu gitu. Kayak gue waktu episode awal-awal itu, identitas gue siapa gitu, terus sama jadwal kapan aja lu bakalan upload podcast gitu. Jadi nanti kan listenernya tahu, dan itu bisa jadi salah satu ciri khas kita gitu. Ya meskipun dari gue sendiri kadang gak nentu sih jadwal uploadnya gitu, padahal mah udah ada jadwal target gitu, misalkan setiap hari apa atau seminggu berapa kali gitu. Tapi kadang masih suka bolong-bolong sih, semisal gue ada urusan atau gak sempat bikin podcast gitu. Intinya sih sebetulnya harus niat dan konsisten dalam membangun channel podcast, biar kitanya juga terlatih gitu buat disiplin dan semakin belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke deh guys, jadi itu tips dan langkah cara bikin podcast. Semoga apa yang udah gue sampein bisa bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rindu agar kita selalu bertemu.